Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, dan semua manusia pasti akan merasakan kematian. Namun, apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia masih menjadi misteri yang belum terpecahkan oleh manusia sampai saat ini. Dalam agama Islam, diajarkan bahwa setelah meninggal manusia akan berada di alam barzakh atau alam kubur, sebelum akhirnya dibangkitkan kembali di hari kiamat. Mengutip buku 7 malam pertama di alam kubur, alam barzakh adalah perantara antara dunia dengan akhirat. Fenomena ini tak akan bisa dibuktikan dengan panca indera, ilmu manusia, maupun teknologi secanggih apapun. Alam barzakh akan selalu menjadi peringatan untuk umat manusia, bahwa semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika masih hidup di bumi, kita harus membekali diri sebanyak-banyaknya dengan amal kebaikan, agar terhindar dari siksa kubur dan api neraka. Lalu, apakah orang yang sudah meninggal, masih bisa melihat dan mendengar kita yang masih hidup? Dan apakah orang yang baru meninggal itu sadar, bahwa dirinya telah meninggal? Simak penjelasan berikut ini, hanya di channel Islam Dalam Cerita. Orang yang mati, awalnya tidak menyadari bahwa dirinya telah mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya hanya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak, tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang, meninggalkannya sendirian di bawah tanah. Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata, dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur, bahwa ternyata apa yang dia alami, hanyalah sebuah mimpi buruk, dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian, dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain, sambil bertanya kaget. Di mana bajuku? Kemana celanaku? Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dirinya sudah berada di bawah tanah, dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya, yang dianggap bisa menyelamatkannya. Namun tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat, bahwa Allah adalah satu-satunya harapan yang bisa membantunya. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Rob, Zat yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, ampunilah hambamu ini ya Rob. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya, sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum, akan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya, dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Namun, celakalah jika dia orang yang berperilaku buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya, dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran, di alam kubur. Dari Said bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukanlah nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya. Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah, bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan, dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat, agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga.
Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran, yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutera yang penuh dengan kasturi, dari Malail A'la. Himpunan Fadilah Amal, 609. Selalu saja ada getaran haru, selepas membaca hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran harap karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca, dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut, kalau Al-Quran akan menuntut kita. Banyak riwayat yang menerangkan, bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, keluargaku, saudaraku dan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jangan engkau cabut nyawa kami, saat tubuh kami tak pantas berada di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.